Funbot, jumpa lagi di channel Indobot TV. Tahu nggak Funbot, sebelum adanya teknologi, kehidupan manusia sangat bergantung dengan keadaan alam. Mulai dari membuat alat berburu menggunakan kayu atau bambu, hingga berkomunikasi menggunakan asap dan bendera. Akan tetapi zaman yang terus berkembang membuat manusia tidak begitu bergantung dengan alam. Bahkan perlahan-lahan kehidupan manusia terasa lebih mudah ketika teknologi semakin berkembang. Pernahkah Funbot berpikir bagaimana cara orang-orang zaman dulu melakukan komunikasi dengan teman, keluarga, atau kekasih yang ada jauh di sana? Para ilmuwan yang melihat permasalahan ini kemudian mulai mengembangkan teknologi agar manusia berkomunikasi walaupun harus terpisahkan oleh jarak. Dari sekian banyak teknologi yang telah diciptakan oleh para ilmuwan, salah satunya adalah teknologi telepon. Iya, benar. Telepon menjadi salah satu teknologi yang telah diciptakan sejak lama. Berkat penemuan telepon itu, kita melewati berbagai macam jenis telepon, mulai dari telepon rumah hingga telepon seluler atau handphone. Dengan adanya telepon, kita jadi bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh. Bahkan bukan hanya di dalam negeri saja, kita juga bisa menanyakan kabar seseorang yang ada di luar negeri. Namun pada penemuan teknologi telepon masih penuh tanda tanya tentang siapa yang pertama kali menemukan telepon ini. Beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Tetapi catatan sejarah lainnya mengatakan bahwa sebelum Alexander Graham Bell sudah ada ilmuwan yang menemukan telepon, dan ia bernama Antonio Meucci. Pada awal kemunculannya, telepon hanya bisa digunakan pada suatu tempat saja. Misalnya di rumah, di kantor, atau di tempat umum. Telepon yang bisa digunakan di tempat umum sering disebut dengan istilah telepon umum. Bahkan sebelum adanya telepon genggam, ada yang namanya warung telepon, yang sering dikenal dengan sebutan wartel. Namun baik itu telepon umum atau wartel saat ini sudah tidak lagi digunakan karena teknologi yang terus mengalami kemajuan. Saat ini telepon masih berkembang cukup pesat. Bahkan telepon yang awalnya hanya bisa diletakkan di dalam rumah atau kantor saja, sekarang sudah bisa dibawa kemana-mana ya. Tak hanya itu saja, telepon genggam yang sering kita gunakan ini bisa kita gunakan untuk mengirim pesan, bermain game, hingga bermain media sosial dengan menggunakan internet. Alat komunikasi telepon memang terus mengalami perkembangan. Tetapi tanpa ilmuwan yang menemukan telepon, kita tidak bisa berkomunikasi di mana saja dan mengirim pesan kapan saja. Jadi sudah seharusnya kita berterima kasih kepada para ilmuwan yang sudah menemukan dan mengembangkan alat komunikasi telepon. Antonio Santi Giuseppe Meucci. Tanpa penelitian dan percobaan yang dilakukan oleh Antonio, mungkin saja telepon tidak ada. Namun bagi sebagian banyak orang lebih mengetahui bahwa penemu alat komunikasi telepon adalah Alexander Graham Bell. Maka dari itu, bagi sebagian orang menginginkan bahwa sejarah tentang penemu dari telepon perlu ditulis ulang. Antonio Santi Giuseppe Meucci merupakan seseorang berkebangsaan Italia yang lahir pada tanggal 13 April 1808 di San Frediano. Ia merupakan lulusan Akademi Kesenian Firenze. Ilmuwan berkebangsaan Italia ini bisa dikatakan sebagai penemu dari alat modern yang hingga saat ini digunakan oleh banyak orang. Alat itu bernama telepon. Sebelum berimigrasi bersama istrinya, Antonio bekerja di beberapa perusahaan. Setelah berimigrasi dengan istrinya, setiap kehidupan yang dijalaninya selalu dihadiri dengan adanya penelitian dan percobaan terhadap hal-hal baru. Banyak sekali hal-hal baru yang pernah ia coba. Lebih uniknya lagi jika Antonio merupakan seseorang yang tidak mudah putus asa. Sehingga rasa semangat untuk menemukan hal-hal baru yang ada di dunia tidak pernah luntur. Sebelum melakukan penelitian dan percobaan telepon, Antonio sudah mengembangkan suatu energi listrik.
Pada masa itu, ia berhasil melakukan perkembangan terhadap setrum listrik. Setrum listrik yang dikembangkan itu bisa digunakan untuk meringankan dan menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Ternyata penemuan tentang setrum listrik itu sangat disukai oleh banyak orang, sehingga nama Antonio semakin dikenal oleh banyak orang. Setelah sukses dengan setrum listrik yang telah ditemukan, Antonio mulai meneliti dan melakukan percobaan terhadap alat yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi walaupun jaraknya tidak berdekatan. Namun di tahun 1850, ia harus pindah dari Staten Island, New York. Ketika pindah, keadaannya bisa dikatakan tidak begitu menyenangkan karena ia jatuh miskin. Meskipun jatuh miskin, tetapi penelitian dan percobaannya terhadap alat komunikasi telepon tetap diteruskan. Bahkan Antonio bukan hanya jatuh dalam keadaan miskin, tetapi ia juga menderita suatu penyakit yang cukup keras sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia terpaksa harus menjual barang-barang yang telah dimilikinya. Barang-barang yang dijual bukan hanya untuk memenuhi kehidupannya, tetapi juga digunakan untuk pengobatannya. Dengan segala perjuangan untuk bertahan hidup, Antonio berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya. Kemudian ia kembali bekerja untuk melakukan penelitian dan percobaan demi keberhasilan telepon. Ia sangat berkeinginan untuk menyelesaikan apa yang telah dikerjakannya. Setelah itu, Antonio berhasil menemukan alat komunikasi telepon di tahun 1849. Untuk pertama kalinya, kurang lebih sekitar 20 tahun kemudian, atau lebih tepatnya di tahun 1871, penemuannya dipatenkan. Namun hak paten atas temuannya, yaitu telepon, hanya bisa dibayarkan selama 1 tahun saja. Hal ini dikarenakan ia tidak mampu untuk membayar hak paten untuk tahun-tahun berikutnya. Tak pernah menyerah untuk bisa memperpanjang hak patennya, Antonio mulai melakukan demonstrasi atau memperkenalkan hasil temuannya kepada sebuah perusahaan telegraf. Perusahaan telegraf yang menjadi tempat untuk mendemonstrasikan hasil temuan dari Antonio adalah perusahaan telegraf Western Union. Akan tetapi, ia tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu dengan wakil ketua dari perusahaan tersebut yang bernama Edward B. Giran. Setiap kali ingin diajak bertemu oleh Antonio, maka wakil ketua Edward selalu mengatakan bahwa dirinya sibuk dan tidak punya waktu. Hingga 2 tahun setelah melakukan demonstrasi pada perusahaan tersebut, ternyata hasil temuan teleponnya dinyatakan telah hilang. Antonio yang mendengarkan informasi itu merasa sangat terpukul dan merasa perjuangannya untuk menjadi penemu dari telepon sia-sia. Namun hal yang tidak diduga-duga, muncul kabar bahwa Alexander Graham Bell dinyatakan sebagai penemu alat komunikasi telepon. Antonio yang mendengar kabar itu kemudian memanggil seorang pengacara. Ia memanggil pengacara untuk memprotes kantor paten Amerika Serikat yang telah memberikan pernyataan tentang penemuan telepon, yaitu Alexander Graham Bell. Namun, usaha dari Antonio untuk memanggil pengacara dan untuk memprotes tentang penemu telepon harus gagal karena mengalami kekalahan di persidangan. Hal yang lebih mengejutkannya lagi bahwa ternyata Alexander Graham Bell telah setuju dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan perusahaan telegraf Western Union. Kontrak itu berupa setiap 20% keuntungan dari penjualan telepon akan diberikan kepada Western Union. Antonio merasa seperti dikhianati oleh perusahaan telegraf Western Union. Penemu dari telepon itu meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1889 di usianya yang menginjak 81 tahun. Alexander Graham Bell. Setelah membahas penemu telepon Antonio Santi Joseph Meucci, kita akan membahas penemu telepon lainnya, yaitu Alexander Graham Bell. Hampir setiap orang pasti mengetahui bahwa penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Pesawat telepon yang telah ditemukannya memiliki fungsi yang sama dengan pesawat telepon saat ini, yaitu melakukan percakapan jarak jauh. Meskipun memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk dari pesawat telepon saat pertama kali ditemukan dengan yang sekarang berbeda.
Alexander Graham Bell adalah seorang ilmuwan yang lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di Edinburgh, Skotlandia. Meskipun ia lahir di negara Skotlandia, tetapi semasa perjalanan hidupnya hampir tidak tinggal di Skotlandia. Ia memilih untuk pindah ke Kanada hingga akhirnya ia tinggal di Amerika Serikat. Ketertarikan kepada hal-hal baru dan selalu ingin menemukan sesuatu dari hal-hal baru tersebut membuat Alexander Graham Bell menyumbangkan beberapa pemikirannya kepada bidang lain. Seperti pesawat terbang, percobaan layang-layang, hidrofil, pernapasan buatan, dan tetrahedral. Semua pikirannya yang telah disumbang kepada bidang-bidang lain itu dilakukan sebelum akhirnya menemukan satu alat komunikasi, yaitu telepon. Alexander Graham Bell dibantu oleh asistennya yang bernama Thomas Watson untuk melakukan berbagai macam penelitian dan percobaan. Ditemukanlah sebuah alat yang bisa mengantarkan suara atau bunyi yang serupa dengan suara manusia. Di usia 29 tahun itu, penemuan alat komunikasi telepon mulai dipatenkan pada tanggal 7 Maret 1876. Alexander Graham Bell mulai memperkenalkan hasil temuannya kepada masyarakat luas. Melihat banyaknya orang yang antusias untuk menggunakan telepon, maka Alexander Graham Bell berkeinginan untuk membangun sebuah perusahaan telepon. Perusahaan telepon yang ingin dikembangkan itu bernama Bell Telephone Company. Perusahaan yang dibangun pada bulan Juli 1877 ini mengalami perkembangan atau peningkatan, sehingga Alexander Graham Bell semakin dikenal oleh banyak orang, kehidupannya dan kekayaannya semakin bertambah. Alexander Graham Bell meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1922 di Badek. Ia meninggal dunia dengan meninggalkan penemuan yang hingga saat ini digunakan oleh banyak orang. Meskipun sudah meninggal dunia, hasil temuannya ini akan selalu dikenang oleh masyarakat dunia. Adanya penemuan tentang pesawat telepon yang dapat menghubungkan percakapan dengan teman, saudara, keluarga, hingga kekasih menandakan bahwa adanya perkembangan teknologi atau kemajuan dunia. Selain itu, telepon yang kita gunakan merupakan hasil dari perkembangan telepon yang digunakan dari zaman dulu. Apabila penemuan telepon tidak mengalami perkembangan, maka saat ini kita tidak akan bisa menggunakan telepon rumah atau telepon genggam. Jadi Funbot, bagi kita yang telah menggunakan alat komunikasi telepon ini rasanya perlu berterima kasih kepada para penemu telepon dan mereka yang mengembangkan telepon. Berkat mereka, kita jadi tahu keadaan orang-orang yang kita cintai tapi terhalang jarak ketika harus bertemu. Nah, itulah penjelasan tentang siapakah penemu telepon ya Funbot. Sampai di sini dulu pembahasan dari Minbot mengenai sejarah telepon. Nextnya mau bahas sejarah teknologi apa lagi nih Funbot? Tulis komentarmu di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.